Sebelum saya menyapa, saya mau berpantun dulu. Siang hari enakan ikut webinar daripada rebahan, agar kita cerdas hukum. Webinar pro bono tentang perlindungan konsumen perumahan bersama Pak Muhammad Joni dan Sabda Hukum. Yang saya hormati, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Bapak Kartiko Nurintias, SHMH. Kemudian Bapak Kepala Bidang Pembudayaan Hukum, Bapak Gunawan SHMH. Narasumber kita yang juga telah hadir di sini, Bapak Muhammad Joni SHMH, serta Bapak dan Ibu peserta webinar pro bono kedua tentang perlindungan konsumen perumahan. Netizen, untuk terus membangun kesadaran hukum warga masyarakat, BPHN kembali menggelar webinar pro bono kedua yang membahas perlindungan konsumen perumahan. Meski menurut narasumber webinar Muhammad Joni SHMH, relasi hukum antara konsumen dan produsen seputar industri hunian ini cukup kompleks. Namun dalam sesi tanya jawabnya, advokat pakar hukum properti ini menegaskan bahwa selain undang-undang dan peraturan harus melindungi warga masyarakat yang menjadi konsumen, di sisi lain, masyarakat juga harus berani memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen perumahan. Berikut cuplikannya. Secara pribadi, kemudian bagaimana caranya agar konsumen itu bisa dilindungi dari pelaku usaha perumahan yang curang atau wan prestasi gitu. Pastinya Bapak Ibu penasaran dan mau tahu lebih lanjut sekaligus berdiskusi dengan narasumber kita. Baik, kencangkan ikat pinggang, ambil posisi yang tersantui, dan mari kita nikmati materi ini. Silakan Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sehat walafiat. Bismillah pembuka kata, semoga kita sehat sejahtera. Saya ini hanya mengatakan apa adanya, diskusi kita yang nanti akan menentukan nikmatnya kita punya acara. Bapak Ibu sekalian, saya kira saya pertama terima kasih kepada Pak Kapus Penyuluhan Hukum dan Pak Gunawan yang telah mengundang untuk diskusi pada hari ini. Tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai tukar-menukar. Kita saling memberi, karena Bapak dan Ibu tentu bukan gelas yang kosong, tapi sudah banyak isi dan pengalaman. Barangkali ada yang saya tidak punya, Bapak punya, kita saling tukar-menukar hari ini adalah hal yang lumrah selagi kita menjadi manusia. Jadi hal yang paling disuka Tuhan itu adalah tukar-menukar, yang dalam bahasa lain disebut sebagai usaha. Jadi jual beli itu sah, tukar menukar itu adalah bagian daripada ikhtiar manusia. Nggak ada manusia yang tidak lepas dari tukar menukar, dari jual beli. Dan karena itu tidak ada yang tidak menjadi konsumen. Semua kita adalah konsumen. Nah, sebagai hak yang mendasar, maka kita perlu perlindungan konsumen sendiri. Walaupun diskusi kita ini tentang perlindungan konsumen seakan-akan adalah relasi keperdataan biasa antara produsen dengan konsumen. Hemat saya tidak sesederhana itu, karena dimensi hubungan produsen dengan konsumen kita juga ada perlindungan negara dalam bentuk aturan hukum yang dibuat sebagai pembuat hukum, dan tentu juga negara sebagai pemerintah, sebagai institusi atau eksekutif, top eksekutif yang memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, termasuk dalam hal ini adalah perlindungan hukum kepada konsumen perumahan atau properti. Nah, oleh karena itu maka pada slide berikut saya ingin sampaikan bahwa kita selalu berhadapan dan menjadi konsumen dari produk properti maupun dalam hal ini adalah perumahan. Baik, Bapak dan Ibu, tadi presentasi dari Pak Joni yang memukau dan begitu relevan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai konsumen perumahan telah dipaparkan dengan baik sekali. Terima kasih banyak Pak Joni. Dan saya yakin Pak, setelah ini Bapak dan Ibu peserta banyak yang ingin bertanya ini, sepertinya tidak sabar.
Untuk Ibu Feby Ardianti, silakan Bu Feby bisa buka kameranya. Langsung saja Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, saya mau bertanya. Kan di perumahan saya tuh kan banyak fasum, fasilitas umum. Nah, fasum itu ibaratnya cuma digunakan untuk lahan hijau. Sedangkan di tempat kami itu masjid itu sangat jauh, adanya posisi di depan. Nah, masyarakat sekitar klaster kami ingin ibaratnya membuat masjid gitu, musola, sebenarnya musola. Kita sudah berusaha datang ke developer, cuman developer itu malah berargumen katanya tidak bisa, jadi developer itu tidak mengizinkan. Kalau menurut pendapat Bapak bagaimana dan apa yang harus kami lakukan ibaratnya biar terlaksananya pembuatan musola tersebut, karena masjidnya itu sangat-sangat jauh Pak dari klaster kami. Pertanyaan saya cukup seperti itu saja. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Feby. Izin Pak Joni bisa langsung dijawab saja Pak. Ya, Ibu Feby, saya tidak mendapatkan informasi apakah rumahan yang Ibu beli atau tinggali itu skala besar atau skala kecil atau cuma beberapa rumah saja. Tetapi apapun itu, dalam hal pembangunan perumahan selalu dimulai dengan site plan. Site plan itu adalah rencana di lapangan mau bangun apa aja, gitu kan. Biasanya kalau ada pembangunan perumahan, lahan yang 100%, 60% dibangun untuk unit perumahan, 40% itu disyaratkan untuk fasilitas seperti itu tadi, namanya PSU, prasarana-sarana umum, termasuk jalan, drill, pembuangan sampah, dan lain-lain. Nah, Ibu harus bisa pastikan atau cross-check itu dengan set plan-nya. Apakah sudah ada nggak itu dialokasikan dalam set plan? Lazimnya, kalau pembangunannya skala besar, melibatkan konsumen yang banyak, itu lazimnya disiapkan di dalam set plan. Jadi, acuannya kepada set plan dulu. Nah, bagaimana kalau jika tidak ada? Jika tidak ada, ya bermusyawarahlah, lakukanlah. Walaupun developer selalu akan berkilah, ya kami harus memperbaiki set plan yang baru, membuat set plan yang baru. Tapi apapun itu, tentu ini adalah bagian yang bisa diperjuangkan. Dan periksa kembali kepada dokumennya, periksa kembali kepada brosurnya, apakah disiapkan atau diperjanjikan atau dibrosurkan di sana ada fasilitas umum yang namanya masjid atau tempat lahan terbuka hijau dan lain-lain, itu bisa dikonfirmasi. Jadi pengujiannya, konfirmasinya, argumentasinya mengacu kepada dokumen-dokumen di dalam brosur, di dalam set plan, dan juga mungkin janji-janji yang ada selama ini dengan developer. Saya kira bisa menjawab ya, Bu Feby. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Kita beralih dulu ke Bapak Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya atau diskusi dengan Bapak narasumber kita Rozak, ini. Pak. Baik, Bapak Rozak, silakan Pak Rozak. Ya, Diaktifkan kameranya. Selamat Baik. siang, moderator Mbak Lisa. Saya ingin bertanya Pak pembicara kita, Pak Muhammad, bagaimana caranya balik nama kredit yang sedang berjalan atas nama A dibalik nama atas nama B gitu. Kreditnya masih berjalan. KPR BTN atas nama A dibalik nama dengan nama B. Kemudian yang kedua pertanyaannya, gimana kalau komplain perumahan itu kan dicicil BTN, kan pertamanya itu developer ya Pak ya. Kemudian sudah beralih ke BTN. Nah itu di perjalanan itu perumahan itu banjir. Nah itu gimana komplainnya Pak? Apa ke developer tersebut apa ke pihak BTN? Terima kasih gitu aja Pak. Terima kasih Pak Rojak. Izin Pak Joni bisa langsung saja. Ya, Pak Rojak, seperti saya sudah jelaskan, relasi antara konsumen dengan dalam bidang properti atau perumahan ini kan bisa kepada konsumen, kepada developernya, bisa juga kepada
banknya kan. Nah, kalau relasinya dalam bidang pembiayaan tentu kepada bank. Apapun pokok atau materi yang dipersoalkan, relasinya kan kepada bank. Misal kata soal banjir tadi ya, kalau banjir tadi kan nggak ada urusannya dengan KPR, dengan bank, tapi dengan developer. Selagi ada diperjanjikan bebas banjir misalnya, itu bisa dikomplain. Kemudian itu kan diperiksa juga nanti dalam file banjirnya kan bisa diperlihatkan dengan dokumen-dokumen dalam tanda kutip anti banjirnya kan, itu kan ada elevasi yang bisa menjadi persyaratan. Selalu saja file banjir itu menjadi persyaratan dalam pembangunan perumahan dan itu harus disiapkan oleh developer. Dan isu ini selalu menjadi isu krusial. Saya kira banjir menjadi soal yang patut untuk dijadikan komplain. Apalagi sebenarnya kalau dilihat dari skema perizinannya ada file banjir, itu kan sudah memastikan artinya tidak ada banjir. Begitu, kan. Yang kedua, kalau balik nama. Jadi mohon maaf Pak, saya potong. Ya. Di awalnya itu developernya itu ada Pak Joni. Terus karena udah pada ini semua penuh, udah keisi semua itu perumahan tersebut, dia pindah lagi ke proyek yang sebelahnya gitu. Itu jadi seolah itu kayaknya kita nggak ditangkepin gitu komplain banjir itu Pak, gimana Pak? Ya, saya ingin tanggapi dulu begini. Yang pastikan bahwa Anda punya hak untuk komplain. Dia nggak mau merespon komplain atau tidak merespon segera atau tidak merespon, itu soal yang lain lagi. Dan itu diperlukan kegigihan memang. Konsumen harus gigih, harus tabah, harus lebih semangat gitu kan. Karena kita memperjuangkan hak. Nah, jadi kalaupun dia punya proyek di tetangga sebelahnya lagi, nggak ada urusan. Karena Anda secara hukum punya hak untuk komplain, apalagi itu sudah diperjanjikan anti banjir atau bebas banjir. Kecuali ya memang ada isu-isu yang luar biasa seperti ya juga bencana alam kan hal yang ekstraordinari dan itu barangkali kita bisa periksa satu demi satu kasusnya, tidak hanya informasi yang umum. Secara umum ya itu adalah hal yang patut untuk dikomplain, apalagi punya dasar seperti yang ada diperjanjikan. Kalau balik nama, saya kira sebelum ada pemilik yang baru dipastikan ya balik nama. Intinya begini Pak, bahwa balik nama itu bisa dilakukan, tentu itu tidak hanya dengan urusan Bapak dengan pembeli yang baru, terkait juga dengan bank misalnya kan, bagaimana status daripada kepemilikan dan relasi itu. Jadi balik nama itu adalah bagian yang tidak semudah Anda hanya menjual kemudian membalik namakannya kepada pihak lain. Saran saya itu juga harus diperhatikan dari aspek keuangan, karena ketika Anda balik nama kan juga ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Jadi balik nama atau mengalihkan itu adalah hal yang menjadi hak Anda. Cuma harus diperhatikan bagaimana kaitannya, hubungannya dengan pembiayaan atau perbankan. Tentu bank punya kepentingan untuk memastikan haknya dan kepentingannya terlindungi juga. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia, moderator. Yang pertama saya ingin tanyakan terkait dengan permasalahan konsumen yang kemudian merasa dirugikan terkait dengan ternyata dalam proses pembangunan oleh developer itu tanahnya adalah pada saat jual beli tanah itu karena tanah warisan, ahli warisnya dari 3 orang itu hanya 2 yang menandatangani. Nah, tapi sekarang pada permasalahannya sudah ada sertifikat, gitu kan? Sudah sertifikat, sudah balik nama atas nama developer. Nah, pertanyaan saya, sekarang dari contoh case-nya, ahli waris yang satunya mau mengajukan soal gugatan waris di pengadilan kan? Nah, terkait dengan merasa dirugikan atas apa yang kemudian jual beli yang dilakukan atau saudara-saudaranya, begitu. Nah, sekarang kalaupun kemudian diajukan ke pengadilan, sepengetahuan saya sudah pasti yang namanya warisan itu pasti akan dibagi
Nah, sekarang di atas tanah sengketa tersebut sudah dibangun perumahan, sudah ditempati, ada pembiayaan dari salah satu bank. Yaitu kemudian bagaimana pertanyaannya, bagaimana konsumen dilindungi atas persoalan masalah tanah yang seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, secara hukum sertifikat adalah tanda bukti hak yang otentik dan sempurna, kalah dibandingkan dengan surat tanda bukti yang lain kan. Walaupun yang namanya sertifikat bukan berarti tidak bisa digugat, bisa saja digugat. Walaupun kita pernah ada PP yang menganut sistem stem cell positif, tapi pada kenyataan prakteknya banyak sertifikat yang digugat lagi kemudian dibatalkan. Walaupun begitu, konsumen tidak usah berkecil hati karena secara hukum developer berkewajiban untuk melindungi konsumen karena mereka adalah tidak lepas tanggung jawabnya, dan secara hukum konsumen punya hak untuk menikmati itu sesuai dengan alas hak yang ada, yaitu hak sertifikat yang ada pada konsumen. Kalaupun itu bisa digugat lagi secara hukum, itu bukan menjadi tanggung jawabnya konsumen. Walaupun bisa menjadi simpang siur, menjadi sangat kompleksitas tinggi jika ini tidak punya etiket baik untuk diselesaikan. Saya kira lakukan saja langkah kepada developer agar Anda menyelesaikan persoalan itu secara tuntas, dan hemat saya tidak menghilangkan hak hukum dan perlindungan hukum dari konsumen yang telah membeli dengan etiket baik dan dengan tanda bukti hak yang sempurna, yaitu sertifikat. Sebelum ada pembatalan apapun, itu tidak ada masalah hukum di situ, karena berlaku azas praduga sah. Siapa yang memiliki sertifikat, dia memiliki hak atas tanah itu. Saya kira itu, Pak. Ya, mohon maaf Pak Muhammad Joni, apakah bisa saya tanyakan lagi, karena ini nyambung dengan yang tadi. Kalaupun kemudian terkait dengan sudah diajukan ke pengadilan dan ini kemudian dinyatakan bahwa sertifikat itu atau proses jual belinya tidak sah karena ahli waris yang lain tidak menandatangani, maka kemudian contohnya dieksekusi karena ada sudah dibangun perumahan di atasnya, kemudian dieksekusi. Nah kan pasti secara otomatis konsumen ini pasti dirugikan dan sangat dirugikan, contohnya karena dia sudah menempati rumah tersebut. Nah pertanyaannya bagaimana kemudian teknis, contohnya kalau dari developer itu kemudian apakah teknisnya mengganti perumahan atau mengembalikan uang, atau prosesnya seperti apa sehingga kemudian dari sisi konsumen pun kemudian juga tidak dirugikan dari sisi waktu dan sebagainya. Terima kasih. Ya, sebagai konsumen tidak boleh dirugikan dalam kasus konkret yang seperti itu, karena itu adalah menjadi bagian yang harus dijamin oleh produsen. Jadi produsen menjamin bahwa barang yang dijualnya itu adalah barang yang layak dijual, kemudian punya legalitas yang sempurna. Sama seperti saya jual kopi, saya harus menjamin kopi itu adalah kopi yang bisa dinikmati dan tidak ada defect di situ. Jadi kalau ada defect itu bukan tanggung jawab dan tidak boleh menjadi beban risiko kepada kepada konsumen. Jadi konsumen bisa melakukan langkah-langkah yang menurut saya mendesak agar itu ditanggung-jawabi oleh produsen. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita harus membuka kasus konkretnya. Kalau ada eksekusi segala macam, tentu ada obatnya, ada vaksinnya, ada caranya. Dan itu barangkali bisa bertemu dengan lawyer untuk bisa menangani itu. Ya, satu lagi. Mohon maaf kalau masih bisa satu lagi ya, karena ini banyak yang berikutnya terkait dengan itu kan ini dibangun bukan developernya yang bangun tapi yang membangun adalah pihak ketiga, yaitu kontraktor. Nah sekarang pembiayaannya itu kontraktor tidak dibayar atas apa yang kemudian dikerjakan dalam membangun perumahan tersebut, dan kontraktor kemudian telah mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam hal ini ketika dimediasi, developer memberikan jaminan 5
5 atau 10 perumahan yang telah dibangun menjadi milik kontraktor. Nah, ternyata di faktanya ketika dimintai eksekusi ke pengadilan atas kemenangan yang dilakukan di mediasi itu, atas putusan pengadilan itu tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena ada juga pembiayaan dari rumah yang telah diberikan jaminan itu, ada yang sudah menempati dan sudah menyicil ke salah satu bank. Itu gimana Pak penyelesaiannya? Ya, karena itulah maka terbukti dalam kasus konkret bahwa relasi produsen dan konsumen dalam bisnis atau industri perumahan itu tidak sederhana. Kita berhadapan dengan isu yang sangat kompleks. Dan karena itu untuk membedahnya ya memang harus baca dokumen. Walaupun tetap saja konsumen punya hak untuk dilindungi seperti penikmat kopi berhak untuk tidak memperoleh cacat produk dari sebuah layanan pelaku usaha. Basicnya adalah konsumen berhak untuk tidak menikmati membeli barang yang produk defect, termasuk dalam hal legalitas atas tanah. Bagaimana kalau itu terjadi? Ya mari kita berjuang melindungi konsumen. Melalui siapa? Bisa lewat Pak Gunawan, Badan Bantuan Hukum BPHN, bisa lewat lawyer, bisa lewat lembaga konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan juga lewat siapa yang punya pemihakan kepada perlindungan konsumen. Apa obatnya atau apa langkah hukumnya? Mari kita bicarakan pada kesempatan yang lain. Baik, terima kasih Pak Terima Joni. kasih. Pertanyaan yang berturut-turut dan dijawab sangat lengkap dengan Pak Joni. Selanjutnya ini sudah ada yang antri 4 orang tadi Pak. Kita awali dari yang paling pertama tadi, Pak Fabian Broto, silahkan mengajukan pertanyaannya atau diskusi. Ya, terdengar. Terima kasih Pak Muhammad Joni. Izin bertanya Pak, ketika kita membeli apartemen, sebetulnya apartemen tersebut kami sudah menandatangani dan developer sudah menyerahkan PPJB-nya juga, kunci apartemen, begitu terus dokumen serah terima unit apartemennya, tapi ternyata sertifikat layak fungsinya atau SFL ini belum ada, dan listrik artinya listrik tidak berjalan hingga sana. Kemudian konsumen juga tidak dapat menghuni walaupun sudah menguasai kunci unit ini apartemen gitu Pak. Selanjutnya terus ada proses PKPU Pak terhadap developer yang dikabulkan pengadilan niaga waktu itu. Terus kemudian lagi ada tuntutan pilot terhadap developer dan dikabulkan. Akhirnya pilot dan manajemen artinya manajemen perusahaan jadi beku. Kemudian, nah ini sebagai konsumen Pak, kita kan sudah bayar, bahkan tadi kalau Pak Joni bilang, Pak Muhammad Joni bilang ada yang 70%, ada yang ini, kami malah sudah 100% gitu, sudah bayar 100%, tapi ternyata pilot begitu, bahkan kalau janji-janji yang tadi berdasarkan brosur ada macam-macam itu kan kita pentingnya unitnya saja itu bagaimana itu perlindungannya. Sekarang sudah ada di kurator dan hakim kurator ya, sekarang sudah ada di kurator Pak. Masalahnya selama pandemi begini kita dari sejak 2018 itu 2019 lah itu tidak ada kabar lagi dari kuratornya itu bagaimana kita harus menyikapinya begitu Pak sebagai konsumen. Kemudian tadi yang terkait dengan janji-janji yang di dalam brosur begitu ya, dan yang Pak Joni sampaikan tadi kan memang hubungan antara konsumen dan produsen gitu, itu atau mungkin di sini developer ya. Jadi sangat kompleks begitu Pak. Dan yang saya ingin tanyakan, ada pihak ketiga dari asuransi dan memang unit yang kami bayar itu diasuransikan begitu. Nah, ketika misalnya dalam keadaan pilot begini, artinya janji yang dibuat oleh developer, apakah
berlaku begitu, atau masih bisa kita mintakan, sedangkan manajemen sudah tidak ada begitu ya, atau developernya sudah pilot begitu. Berkas pun berkas janji-janji yang jadi sebetulnya asuransi itu kami cukup bayar Rp1 waktu itu, Pak. Asuransinya seperti itu janjinya, dan kami sudah pelunasan sudah, dan kita akan kembali uang istilahnya apa yang dibayarkan oleh konsumen seperti itu. Apakah bisa kita menuntut seperti itu dan kemana begitu? Jadi yang saya tanyakan adalah perlindungan terhadap konsumennya itu kami bagaimana, langkah kami seperti apa. Kalau ketika pilot apakah harus mencari kuratornya, sedangkan kita juga waktu itu kita ketemu kuratornya, udah gitu mungkin berganti-ganti gitu Pak, sampai sekarang tidak ada kabar. Begitu saja Pak, mungkin Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Fabian. Monggo Pak. Ya, makasih Pak Fabian. Memang status konsumen di sini sangat dilemahkan. Selagi belum ada levering, belum ada sertifikat, ya belum menjadi milik. Jadi belum ada levering, masih menjadi budel atau harta kekayaan dalam neraca perusahaan developer. Memang ada perlakuan yang berbeda. Secara neraca itu adalah bagian daripada harta kekayaan developer karena belum ada levering dan hukumnya begitu. Tetapi secara perlakuan dalam pemasaran itu mestinya sepatutnya kita definisikan sebagai benda yang sudah di-delivery, sudah diserahkan. Karena dalam hal bisnis properti ini, tanah atau rumah itu kan bukan tanah sebagai aset, tetapi tanah sebagai barang dagangan. Sebagai aset, maka memang dia masih menjadi harta kekayaan yang belum di-delivery, belum ada levering. Tetapi sebagai barang dagangan yang sudah diperjualbelikan. Jadi ada gap antara perlakuan hukum dengan perlakuan pemasaran dalam hal ini. Lagi-lagi memang konsumen dilindungi. Karena kalaupun Bapak sudah lunas, sudah menikmati, dan sudah punya anak dari bertinggal di situ, tetapi ketika TKPU atau pilot, posisinya itu masuk dalam budel. Kan? Disinilah kita perlu menerobosnya dengan membuat hukum yang baru. Sayangnya memang kita belum melindungi konsumen yang sudah lunas, uangnya udah diterima, uangnya udah pindah, orangnya sudah menikmati bangunan atau apartemen yang sudah dipakai, tapi legalitas formalnya, sertifikatnya, leveringnya belum terjadi. Artinya konsumen masih seperti hanya sebagai peminjam penghuni biasa saja. Itulah ironinya, dan kita harus berjuang untuk tingkat selanjutnya. Apa yang harus dilakukan? Banyak hal yang bisa kita diskusikan. Bisa kita dalam posisi itu ya Bapak mau nggak mau ya harus menjadi kreditur ketika perusahaan itu PKPU atau pilot. Ketika perusahaan sudah pilot kan sama dengan orang yang sudah mati kan. Pilot itu kan keadaan orang tidak mempunyai kemampuan secara perdata untuk menjalankan tugasnya. Ditangani oleh badan yang berwenang untuk itu. Dan karena itu kerugian konsumen adalah kerugian yang setara dengan perjuangannya. Hemat saya, saran saya, para kreditur ini harus bersekutu, bergabung. Jangan menjadi kreditur kelas paling corot di dalam relasi antara produsen dengan konsumen. Karena pasti yang didahulukan adalah kreditur separatis, kreditur preference, dan baru yang kreditur tidak punya ikatan penjaminan sama sekali. Ironis tahap keduanya, kasusnya banyak sekali seperti itu. Itu yang harus kita selesaikan, kita jadikan agenda perlindungan konsumen, bahkan mungkin sampai kepada perjuangan konstitusi untuk sampai memberikan norma hukum baru yang melindungi konsumen yang sebenarnya mereka adalah pemilik, bukan lagi hanya sekedar orang yang menikmati, sudah membayar tapi belum menerima surat atau sertifikat, dan karena itu secara hukum mereka sebenarnya belum menjadi pemilik. Kalau ditanya pendapat hukum saya, hemat saya adalah mereka adalah pemilik. Kalau kita mau dan sepakat untuk maju ke Mahkamah Konstitusi, kita akan berjuang dan mengatakan azas dalam hukum adat itu adalah jual beli itu bersifat tunai dan bersifat tunai. Jadi kalau sudah tunai, menurut hukum sebenarnya sudah ada peralihan.
sekarang terjadi antara peralihan dari sisi levering, juris levering, dengan tunai sebagai cara pembayaran. Ya, sekarang saya ingat azasnya itu adalah terang dan tunai. Hemat saya, kita harus menggeser itu kepada azas terang dan tunai, sehingga konsumen menjadi lebih berpeluang untuk dilindungi. Saya kira itu, Pak. Satu lagi Pak, terkait janji yang disampaikan oleh developer, apalagi ada asuransinya, begitu. Memang asuransinya sudah proses begitu, cuma memang kita tidak menerima berkas karena dalam pengajuan pilot waktu itu akhirnya tidak sampai ke tangan kita, tapi beberapa konsumen lain sudah menerima itu kan tidak bisa kita mintakan begitu karena sudah pilot, sudah bubar lah manajemennya, itu berarti memang sudah harus kita relakan atau bagaimana gitu Pak? Ya, kalau sudah pilot mekanismenya mereka sudah tidak ada lagi di-handle oleh lembaga yang lain sesuai dengan undang-undang kepailitan, sesuai dengan amar keputusan yang ada di dalam keputusan pengadilan niaga. Nah, kalau PKPU tergantung kepada kesepakatan atau perdamaian yang disepakatin. Kalau perdamaian itu bisa dilaksanakan, maka dia akan bisa melaksanakan itu, menunggu atau menjalankan hasil-hasil perdamaian. Kalau perdamaian tidak dijalankan dan gagal melaksanakan perdamaian atau proposal perdamaian ditolak, ya konsekuensinya mereka akan menjadi pilot. Memang ini soal krusial yang menggejala saat ini. Bisa jadi itu adalah sebab mengapa kita harus terus-menerus advokasi perlindungan konsumen properti. Dan bisa dimulai dengan membongkar relasi yang tidak sederhana antara produsen, konsumen, perbankan, bahkan juga para pekerja, para kontraktor, sangat banyak sekali. Bapak bisa bayangkan industri properti ini lebih dari 100-an industri turunan yang bekerja atau berkorelasi dengan industri properti. Tukang kebun, tukang kembang, pemasok pasir, bahkan pedagang mie ayam yang ada di tempat proyek di mana para pekerjanya selalu makan siang ataupun sarapan pagi. Itu adalah turunan-turunan daripada proyek atau industri properti. Baik Bapak, itu saja Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak Joni. Baik, ini banyak banget yang mau tanya ini Pak. Kita langsung saja ke Bu Leni. Bu Leni silakan. Ya baik, terima kasih moderator. Selamat siang Pak, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya jelas ya Bu moderator? Jelas Bu Leni. Jelas ya. Ya, begini Pak Joni, misalnya ada seorang konsumen membeli sebuah rumah dari developer terbesar di Indonesia. Nah, konsumen tersebut telah membayar lunas rumah tersebut, namun 1 bulan sebelum tanggal serah terima yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu akta PPJB dan surat pesanan. Nah, pihak developer itu memberi kabar bahwa serah terima rumah itu akan ditunda sampai 2 bulan sejak tanggal jatuh tempo. Dan mereka menyatakan secara sepihak bahwa tidak akan ada denda keterlambatan dengan dalih karena keterlambatan tersebut itu disebabkan adanya pandemi atau PPKM. Nah, padahal kan hal tersebut pandemi itu tidak tercantum dalam akta PPJB-nya. Nah, ataupun surat pesanan unit. Nah, pertanyaan saya, apakah tindakan developer tersebut dapat dibenarkan? Nah, secara hukum ya. Apakah konsumen berhak menuntut haknya atas denda keterlambatan tersebut? Nah, terima kasih Pak. Pada pokoknya relasi produsen konsumen diatur dengan perjanjian para pihak sebagai undang-undang dalam tanda kutip relasi keduanya. Jadi periksa dan mengaculah kepada perjanjiannya. Nah, kalau memang ada perjanjian seperti itu ya berjuanglah untuk mengeksekusinya atau melaksanakannya. Yang kedua, sumber hukum yang bisa dipakai dalam relasi produsen dengan konsumen adalah peraturan perundang-undangan. Maka periksalah bagaimana peraturan perundang-undangannya. Selagi tidak ada diatur mereka untuk mendelay delivery atau penyerahan, itu sama dengan one prestasi.
Apa akibat wan prestasi? Silakan periksa di dalam perjanjiannya. Dan hemat saya, kalau memang ibu tidak mau terjadi wan prestasi dan ingin menikmati itu dengan segera, dan itu adalah hal yang sah, perjuangkan supaya dia tidak melakukan wan prestasi. Jadi lagi-lagi bukan normatifnya saja, tetapi effortnya yang lebih penting bagi konsumen. Dan cara ini adalah bagian daripada untuk membakar semangat dan effort konsumen dalam rangka membangun budaya hukum yang lebih pro kepada konsumen, bukan cuma tergantung kepada hukumnya, tetapi effort dan kecerdasan dan kebijaksanaan yang ada pada konsumen itu sendiri. Dan untuk itu kita stand behind konsumen. Ya. Oh ya Pak, dan maaf, apakah berhak menuntut denda untuk keterlambatan tersebut Pak konsumennya? Bisa saja, maka acuannya adalah kepada perjanjian yang ada atau kontrak perjanjiannya. Kalau ada keterlambatan, saya kira ada, karena Anda kan juga mengalami kerugian untuk bayar sewa apartemen di tempat lain yang mesti saya udah pakai sendiri, ya kan? Saya kira itu bisa menjadi point of complaint yang diajukan kepada developer. Dan selamat berjuang kepada Ibu. Baik, makasih Pak. Baik, Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, mohon raise hand, tapi kita masih punya waktu nih sekitar 28 menit lagi. Mohon raise hand agar bisa kita tampilkan di video, karena nanti recording dari acara ini akan kita publikasi juga di YouTube Sabda Hukum dan tentu saja mungkin Alimbas TV ya Pak Joni ya. Jadi sekaligus biar kita mengenal Bapak dan Ibu sekalian, kelihatan gitu di kamera ya kan, keren kan kalau kayak gitu. Baik, selanjutnya kita akan mengundang Bu Erika, silahkan Bu Erika. Diaktifkan videonya mohon. Suaranya Bu, masih di mute. Oke. Sudah terdengar ya? Sudah. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Seluruh rekan-rekan dan yang terhormat narasumber. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Akhirnya dengan penantian yang cukup panjang dari penanya-penanya yang lain, dapat giliran juga moderator. Terima kasih. Kepada Pak Joni, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas materi Bapak yang luar biasa. Akhirnya tadinya saya tidak berniat untuk bertanya, jadi ketagihan juga pengen ikutan bertanya ini Pak. Perkenalkan, nama saya Erika, saya seorang penyuluh hukum Pak dari kantor wilayah Kalimantan Timur. Jadi sebagaimana tugas saya juga sebagai seorang penyuluh hukum, yaitu memberikan menyebarkan informasi terkait informasi yang sekarang juga saya merasa berkewajiban untuk memberikan informasi dan meneruskan apa yang sudah Bapak sampaikan ini kepada masyarakat. Jadi saya tertarik untuk bertanya mengenai dalam rangka pencegahan Pak, dalam rangka pencegahan agar tidak terjadi lagi konsumen-konsumen terkait kontrak perjanjian perumahan yang dirugikan, seperti yang tadi Bapak sekilas menyampaikan, di mana saat ini kita behind konsumen ya Pak ya. Betul ya Pak Joni. Tapi gini Pak, yang ingin saya pertanyakan adalah pertama, agar pelaksanaan penyuluhan hukum yang akan saya sampaikan kepada masyarakat yang dimana gunanya untuk membuat konsumen Indonesia menjadi cerdas, berdasarkan pengalaman dan pengamatan Bapak, permasalahan hukum apa sih Pak yang paling banyak menimpa konsumen Indonesia khususnya dalam hal perumahan, agar saat saya menyampaikan penyuluhan hukum itu lebih efektif dan tepat sasaran. Jadi masyarakatnya sekarang lagi kebingungan atau tidak paham tentang apa, itu bisa langsung kami sampaikan. Pertama seperti itu Pak. Kedua, dalam rangka menyelesaikan permasalahan mungkin sengketa akibat perjanjian kontrak perumahan yang akhirnya merugikan konsumen. Adakah produsen juga yang ternyata dia tidak bermaksud untuk melakukan pelanggaran atau merugikan konsumen, justru dia juga tidak teredukasi dalam menyiapkan sebagai dirinya sebagai developer ataupun sebagai produsen. Karena beberapa akhir tahun ini kan memang cukup banyak developer-developer muda yang baru merintis yang ternyata dia juga tidak paham terkait dalam
perlindungan diri dia sebagai produsen ataupun konsumen. Dan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa yang terjadi, mungkin tadi sudah sempat kita dengar beberapa lembaga negara yang bisa membantu penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau mediasi. Mohon pencerahannya Bapak, mungkin lembaga-lembaga negara apa saja yang memang berkewenangan untuk memberikan penyelesaian sengketa itu melalui jalur mediasi, mungkin sesuai dengan urutan kedekatannya dalam hal penyelesaian konsumen ini. Dan terakhir Bapak, apakah ada saran masukan dari Bapak terkait regulasi yang memang mengatur mengenai hak dan perlindungan konsumen khususnya dalam hal perumahan selama Bapak menjadi berkecimpung dalam hal perlindungan konsumen ini? Mungkin selain dari Undang-Undang Konsumen, mungkin ada surat edarannya ataupun pelaksanaan aturannya ataupun peraturan menteri lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pertanyaan. Waktu dan tempat saya terima kasih banyak. Terima kasih Bu Erika. Monggo Pak. Ya, ini pertanyaannya banyak. Ini harusnya yang jawab profesor nih, atau ya karena memang dimensi daripada industri perumahan atau industri properti ini kan cukup kompleks ya. Mulai dari tidak ada menjadi tidak ada dan menjadi tidak ada lagi. Mulai dari ruang sampai kepada keran yang ada di dalam sebuah rumah. Bahkan cara membuang air pun menjadi persoalan. Nah, karena itu hemat saya segala hal yang berkaitan dengan itu ya sangat mungkin menjadi persoalan konsumen. Dalam pengalaman saya bukan cuma masalah penataan ruang, apalagi masalah pertanahan, bahkan gagal serah, belum ada SLF pun menjadi soal. Pernah ada satu klien melakukan gugatan ke pengadilan niaga karena belum ada SLF. Jadi mereka melakukan itu untuk fakta seperti itu kita temukan di lapangan. Saya berasumsi, walaupun nanti harus di cross check dengan data big data, hampir semua lingkup daripada industri properti atau perumahan ini punya kasus-kasus perlindungan konsumen. Khususnya adalah masalah pertanahan. Bahkan surat atau izin atau sertifikat tanah itu juga menjadi soal yang paling signifikan dan selalu menjadi tipikal yang paling dominan di dalam masalah atau konflik antara produsen dengan konsumen. Bagaimana cara menyelesaikannya ya memang berbeda-beda, antara tidak cocok mutu antara keran dengan tata ruang itu dua hal yang sangat berbeda cara menyelesaikannya, dan itu tentu harus membaca kasus konkretnya. Apa saran-sarannya? Banyak sih sebenarnya. Saya pernah ikut di dalam tim yang dibuat BPHN pengkajian masalah tanah dan perumahan. Jadi banyak sekali ada buku yang sudah dihasilkan dari tim itu dari sisi perlindungan konsumen, misal kata dalam hal pertanahan, termasuk dalam hal penyerahan, kemudian dalam hal pemasaran, kemudian dalam hal perlakuan status hak atas unit atau sarusun atau unit rumah yang dijual. Karena kan begini, kan tidak fair ya, kita sudah lunas bayar 100% tapi belum dianggap ada delivery secara legal formal, secara juridis formal. Padahal kalau menurut sistem atau prinsip atau azas hukum adat, terang dan tunai itu sudah terjadi penyerahan itu sendiri, sehingga sudah dianggap secara hukum maupun perlakuan terhadap bendanya itu sudah bukan barang milik produsen lagi. Sama hal misalnya Perumnas ya, kita menyebut satu perusahaannya. Perumnas kan jual beli tanah. Apakah jual beli tanah yang dilakukan Perumnas itu dalam kualifikasi sebagai BUMN atau sebagai perusahaan perumahan? Bagi Perumnas, tanah itu bukan dikualifikasi sebagai perbendaharaan negara, tapi dikualifikasi sebagai inventory, barang dagangan. Sebagai barang dagangan yang dijual kepada konsumen, kan nggak perlu minta izin DPR ya, saya kira ya. Karena itu ada perlakuan yang berbeda. Hemat saya, dari posisi saya sebagai behind the consumers, hemat saya ketika sudah terjadi pembayaran lunas, itu sudah terang dan tunai. Walaupun ini perjuangan yang harus kita geser dari tataran akademis dan opini hukum kepada juridis formal. Lingkup perjuangannya
bisa ke Mahkamah Konstitusi, bisa ke Mahkamah Agung. Jadi kalau ditanya kemana perjuangannya, mulai dari kelurahan sampai ke Mahkamah Konstitusi, itulah lingkup perjuangan perlindungan konsumen properti. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Pak Joni. Bu Erika di sini sudah terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih Bu Erika. Kita masuk ke penanya selanjutnya. Setelah itu mungkin nanti kita akan menuju ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Kalau Pak Samsyudin berkenan membuka kamera, itu akan lebih baik. Tapi kalau tidak apa-apa, nanti akan kita bacakan pertanyaannya. Bu Elizabeth, silakan. Karena sudah raise hand dari tadi nih Bu Elizabeth. Semoga masih ada di situ. Ibu Elizabeth, silakan. Halo, baik. Sambil menunggu Bu Elizabeth, jadi ini di kolom, oke, Bu Elizabeth bisa dinyalakan videonya? Oh, oke. Oke, baik. Baik. Ya, selamat siang Bapak Joni. Saya dengan Elizabeth dari penyuluh hukum di Jenham. Satu pertanyaan yang saya ingin juga tahu, Bu. Pak, sorry. Jadi gini, keluarga, ini saya pertanyaan secara keluarga ya. Keluarga membeli properti, berinvestasi lah di Bali. Berinvestasi di Bali, dan kita sudah bayar full, tapi kita belum mendapat saya hanya mau nanya, di mata hukum posisi kita seperti apa dan bagaimana sebenarnya? Karena sistemnya jadinya ini properti ini kayak kita bagi hasil gitu. Jadi kita tidak, sampai sekarang kita nggak mendapatkan hak guna bangunannya, belum. Tapi kita sudah bayar full dan propertinya seakan-akan kita tidak dapat full. Jadi kita harus kalaupun kita punya, itu kita tidak mendapatkan hak guna bangunannya, tapi kita harus menjualnya lagi kepada pihak lain, pihak ketiga lah, seperti itu. Jadi pertanyaanku, di mata hukum itu posisi kita seperti apa dan bagaimana, Pak? Itu aja, Pak. Makasih. Di mata hukum posisi Ibu sudah pasti dan ada. Jadi hukum pasti mengatur itu. Tinggal sekarang yang perlu dibuat clear adalah bagaimana membangun konstruksi hukum atau duduk perkaranya apa. Apakah Ibu sebagai pembeli, ya, pembeli, Pak, atau sebagai investor, atau sebagai apa gitu kan. Kalau Ibu sebagai bagian daripada developer yang mengalokasikan sejumlah uang, kemudian Ibu mendapatkan alokasi sekian persen untuk menjualkan lagi ke orang lain, itu kan bukan berarti Ibu adalah jual beli. Itu Ibu adalah sebagai investor yang berbaik hati untuk menginvestasikan kemudian menjualkan kepada orang lain, atau sebagai agent yang memberi uang lebih awal untuk mendapatkan barang yang lebih cepat atau pasti misalnya, agar bisa dijual kepada yang lain. Jadi clear dulu duduk soalnya, Bu. Okay. Ibu harus pastikan, periksa duduk perkaranya. Jadi kalau orang pergi ke dokter, periksa dulu, ada prognosa, ada diagnosa, ada periksa lab, ada periksa X-ray, segala macam. Nah, saya belum memeriksa karena saya belum membaca dokumen. Oke. Tapi tidak mungkin bangunan tanpa hak guna bangunan. Ya, walaupun ada juga hak-hak yang lain kan, tidak digunakan, pasti ada bangunan, ada hak guna bangunannya. Aneh juga kalau dikatakan Ibu punya atau beli properti tapi tidak ada hak bangunan, justru itu adalah produk defect, cacat produk. Hemat saya, pertama periksa bangun konstruksi duduk perkaranya apa, ya kan, baru kita tahu di mana diagnosa dan tindakan yang harus dilakukan. Oke, Pak. Itu, Bu. Atau jangan-jangan ini persoalan pembiayaan, bukan persoalan pembangunan. Ini yang harus, atau masalah pertanahan, tidak bisa dikeluarkan hak guna bangunannya, bukan karena nggak bisa diterbitkan, tapi ada sengkarut soal pertanahannya. Bisa saja seperti itu. Jadi ini pertanyaannya masih kabur bagi saya. Oh, oke. Baik, Ibu Elizabeth sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaannya ya. Ya, oke, makasih. Ya, baik Pak Joni, izin, ini satu pertanyaan lagi nih dari Bapak Syamsuddin. Kalau Bapak Syamsuddin berkenan membuka kamera, kami persilakan Pak. Baik, atau kita bacakan saja pertanyaannya. Kami membeli satu unit rumah dekat objek wisata Senggigi, Lobar, NTB.
Belakangan ternyata persis di atas tembok keliling kami ada trafo PLN bertegangan tinggi. Ukuran trafonya masuk halaman rumah. Ada kekhawatiran kalau akan mengganggu keselamatan kami selaku konsumen. Bagaimana kami mengajukan komplain atas masalah tersebut? Apakah kami ajukan ke developer lalu dilanjutkan ke PLN atau bagaimana? Terima kasih. Demikian Pak pertanyaannya Pak. Ya, kalau fasilitas layanan listrik itu kan disiapkan oleh developer ya. Jadi kalau Ibu beli rumah, kan harus ada listrik. Listrik itu kan disiapkan, penjual listrik satu-satunya di Indonesia kan cuma PLN ya. Nggak boleh dijual oleh yang lain. Dan yang mengupayakan agar tenaga listrik itu masuk ke dalam komplek perumahan kan developer kan. Kan bukan masing-masing melobi atau datangi kantor PLN. Seperti membeli materai kan dibawa pulang ke rumah kan enggak. Jadi developer yang menyiapkan fasilitas tenaga listriknya, termasuk membangun trafo atau instalasi listriknya, instalasi luar ya maksudnya. Dan itu biasanya sudah dialokasikan di dalam site plan atau rencana pembangunan. Jadi hemat saya mustahil masuk ke dalam halaman rumah konsumen. Kalau itu terjadi ya fatal. Dan itu wajib komplain 2, 3, mungkin 10 kali kepada developer. Dan itu tidak patut terjadi, karena itu jelas-jelas merugikan dan menganiaya dan menganggap enteng sama konsumen. Seakan-akan konsumen di Indonesia itu nggak ada yang bersekolah. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak Joni. Semoga Pak Syamsuddin masih ada di studio Zoom ini dan mendapatkan jawaban yang diinginkan ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu peserta sekalian, di sini Pak Joni punya TV, yang tadi kita bilang Alimbas TV. Ada YouTube-nya juga ya Pak? Ya, ada akunnya, tapi ya masih kecil-kecilan untuk membantu sadar hukum, membantu literasi, membantu pembanting stunting, dan yang menyalurkan hobi juga lah bagi teman-teman yang bergabung di situ. Sebenarnya .com sih, tapi kita ingin switch atau shifting ke audiovisual gitu. Kalau Bapak Ibu peserta di sini ingin melihat Alimbas TV, itu linknya di mana tuh Pak? Mungkin bisa dibagi ke kita. Ya, diklik aja Alimbas TV, itu sudah bisa langsung, karena Alimbas itu satu diksi yang nggak ada di tempat lain, cuma ada di Indonesia. Artinya apa tuh Pak, Alimbas TV Pak? Alimbas TV itu adalah singkatan daripada Adi Negoro 15. Itu adalah alamat kantor kita dulu waktu masih mahasiswa. Jadi satu organisasi mahasiswa dulu, kemudian kita bertemu lagi, menghidup-hidupkan idealisme kita lagi, kita membangun .com untuk literasi, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun informasi yang menghidup-hidupkan dan menghidup-hidupkan informasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bagian daripada tugas penyuluhan juga sih sebenarnya, agar kita aware dengan hukum, literasi properti, literasi macam-macam lah. Kita bisa melakukan tukar-menukar informasi, podcast, dan juga kita sekarang sedang goes to school. Jadi Alimbas TV bekerja sama dengan SMA 36 Jakarta untuk mengedukasi mereka bisa menampilkan konten yang positif, kemudian anti hoax, dan juga melatih mereka untuk bisa tampil baik dan menjadi garda terdepan dalam upload konten positif. Karena kita sekarang kekurangan upload, kita kebanyakan download daripada upload, tentu yang positif. Itu mulia sekali Pak, dan selaras dengan program kami juga itu, Goes to School ya. Kita juga ada tuh Sekolah Sadar Hukum ya Pak Gunawan ya, programnya Pak Gunawan. Mungkin next ini langkah baik nih, kita jangan-jangan bisa menjalin satu hubungan yang lebih dalam lagi, kerjasama gitu dengan Sabda Hukum. Nah jadi penyuluh hukum itu punya juga Pak, namanya Sabda Hukum. Sabda Hukum itu singkatan dari Sang Penyuluh Hukum Bersatu Membangun Kesadaran Hukum. Sama-sama ada singkatannya ya Pak. Dan saya yakin Bapak ketika
menamakan Alimbas itu ketika Bapak teringat dengan tempat tinggal di di kosan zaman kuliah dulu ya Pak, ketika Bapak menjadi aktivis ya. Kemudian sekarang kembali lagi idealismenya gitu ya. Nah, kita programnya juga ada Pak, ada program ngosak ngasik hukum, kemudian ada Leni Talks, ada Jelajah, Komedi Hukum, dan ini dia, webinar pro bono. Ya, Netizen, Anda telah menyaksikan sekilas kabar terkini spesial webinar Pro Bono 2. Nantikan kabar menarik lainnya hanya di Alimbas TV, media televisi streaming merdeka mencerahkan bangsa. Sampai jumpa, yakin usaha sampai.